Salam sejahtera, berjumpa kembali dengan saya Pendeta David Mariapan. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk kembali menjalani satu hari lagi di hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 ini. Kita melihat bahwa kekhawatiran dan ketakutan semakin melanda kehidupan manusia. Kita melihat apa yang terjadi di berbagai belahan bumi ini. Semua orang dirumahkan, ibadah-ibadah ditiadakan, rumah-rumah ibadah tutup. Manusia harus mengadakan social distance, jarak satu dengan yang lain. Tapi kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada satupun yang kebetulan. Kita melihat bahwa di samping sisi negatif yang kita lihat terjadi karena virus corona ini, kita juga bisa melihat ada banyak sisi positif yang dihasilkan dengan adanya virus corona ini, Bapak Ibu. Kita melihat dengan adanya virus corona, orang-orang jadi takut berbuat dosa. Rumah-rumah bordir ditutup, diskotik ditutup, pub, tempat-tempat dosa ditutup. Orang takut untuk berbuat dosa. Dan akhirnya kita melihat orang mulai kumpul keluarga, memberikan waktu di dalam keluarga, di dalam rumahnya, bersama keluarganya. Kita melihat, kita belajar banyak hal dari hal ini. Kita melihat bahwa yang namanya kematian begitu dekat dengan kita. Bisa kapan saja terjadi. Sehingga kesombongan ini mulai meninggalkan kehidupan kita. Kita yang merasa kita punya uang yang banyak, harta yang banyak, semua itu tiba-tiba menjadi seperti tidak berarti. Karena kapan saja kita bisa dijemput oleh maut. Berbuat kita untuk mencari Tuhan lebih-lebih lagi. Kita yang dulunya jarang berdoa, kita mulai berdoa. Kita mulai baca firman, kita mulai semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan itu adalah hal yang baik. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita, agar kita belajar sesuatu dari permasalahan itu. Kita selalu ketika masalah itu datang, kita berusaha menolak masalah itu. Kita berdoa, kita katakan, Tuhan, kenapa Engkau izinkan masalah ini datang dalam hidupku? Kita kadang-kadang marah. Kita bilang, Tuhan, angkat pergumulan ini, permasalahan ini dari kehidupanku. Padahal Tuhan izinkan hal itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Justru yang perlu kita lakukan ketika masalah itu datang dalam hidup kita adalah kita mengundang Tuhan untuk datang dalam hidup kita. Kita mengundang Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Karena ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, maka damailah hati kita. Damailah pikiran kita. Sekalipun kita berada di dalam masalah, masalah itu menjadi tidak berarti. Di dalam Alkitab ada satu kisah tentang 3 orang anak muda yang dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan dikatakan bahwa perapian itu dibuat 7 kali lipat panasnya dari sebelumnya. Karena saking marahnya raja kepada ketiga anak muda ini. Anak muda ini anak-anak yang baik, yang takut Tuhan. Tapi mereka harus menerima hukuman dari tuduhan yang tidak mereka lakukan. Mereka dicampakkan ke dalam api.
Tetapi apa yang terjadi? Ketika Firaun melihat ke dalam api tadi, dia bertanya kepada para prajurit, bukankah 3 orang yang kalian campakkan? Kok aku melihat ada 4 orang? Dan rupa yang keempat itu seperti rupa anak dewa. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Son of God. Dan Firaun melihat bahwa justru yang terjadi di dalam perapian itu tidak seperti orang yang sedang kesakitan, tidak seperti orang yang menderita, menangis terisak-isak, tetapi justru mereka seperti berbincang-bincang, seperti terjadi satu kelompok diskusi, dan mereka seperti orang yang bersuka cita. Itulah yang akan terjadi ketika engkau undang Tuhan hadir dalam pergumulanmu, hadir di dalam permasalahanmu, apapun itu permasalahanmu. Ketika Tuhan hadir, maka engkau akan lewati permasalahan pergumulan itu dengan damai di dalam hatimu. Ketika Tuhan hadir di dalam pergumulanmu, luar biasa terjadi. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Firaun melihat pemandangan itu, Tuhan menjamah hati Firaun, sehingga Firaun berkata, ayo keluarkan mereka dari dalam perapian itu. Dan mereka akhirnya keluar dari dalam perapian, karena Tuhan ada bersama mereka di dalam perapian. Saya mau mengajak kita semua dengan pergumulan permasalahan yang sedang kita hadapi melawan virus corona ini. Kita tahu virus yang sangat kecil, yang tidak bisa dilihat dengan mata manusia, sangat-sangat kecil, ukuran nano. Itu bisa menaklukkan serdadu-serdadu yang hebat sekalipun. Kita tidak bisa melawannya. Tapi marilah kita undang Tuhan dalam pergumulan kita ini. Kita undang Tuhan hadir di dalam pergumulan kita ini. Kita izinkan Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir dalam kehidupanmu, ketenangan, kesejukan akan datang dalam kehidupanmu. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu, penghiburan daripadamu. Dan engkau akan lewati masalah ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kita berdoa bersama-sama. Ketika Tuhan ada bersama dengan kita, dalam minggu ini, virus ini harus berakhir. Kita berdoa bersama-sama. Dalam minggu ini, sebelum akhir minggu ini, sebagaimana virus itu datang dengan tiba-tiba, tidak tahu dari mana, kita berdoa, biarlah dia kembali pergi dengan tiba-tiba. Ini merupakan doa kita. Mari kita undang dia. Saya ajak kita bersama-sama untuk mengundang Tuhan bersama dengan kita. Mari berdoa. Engkau bisa ikuti doa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengundang Kau untuk masuk dalam kehidupanku. Aku buka hatiku. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku. Yang menjadi Raja mengatur kehidupanku. Menguasai hati dan pikiranku. Sehingga tenanglah hati dan pikiranku. Damailah hati dan pikiranku. Berkuasalah atas kehidupanku. Berikan ketenangan, damai dalam hidupku. Biarlah gula darahku kembali normal. Biarlah tensiku kembali normal. Biarlah organ-organ tubuhku berfungsi kembali dengan normal. Dan aku berdoa bersama-sama. Kami sepakat berdoa. Tuhan, biarlah Engkau lenyapkan virus ini dari kota kami, kota Medan. Biarlah Engkau melenyapkan virus ini dari Indonesia. Bahkan Engkau lenyapkan virus ini dari muka bumi ini. Sehingga kehidupan kami boleh kembali normal. Perekonomian boleh kembali normal. Karena bukanlah kehendak Tuhan agar kami hidup dalam kebangkrutan. Bukanlah kehendak Tuhan kami hidup dalam kesusahan. Tetapi Engkau mengendaki kami hidup dengan penuh damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah. Karena itu yang Kau katakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan hidup yang berkelimpahan. Dan kami mengklaim hidup yang berkelimpahan itu. Dan kami minta pulihkan semuanya Bapa. Kami bersyukur untuk saat ini. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. So guys, saudara-saudara terkasih, jangan lagi engkau khawatir, jangan kau takut. Kita percaya minggu depan kita boleh kembali beribadah. Semuanya akan baik kembali. Masjid, pura, kuil, wihara, gereja akan semua dibuka kembali. Dan bersama-sama kita akan tinggikan Tuhan dan agungan Tuhan. God bless you.